Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Lalu Mafiro, NPM saya 21012010315. Nah, di sini saya akan mepresentasikan dan menjelaskan teori dari penerapan fungsi dan juga saya akan memberikan contoh kasusnya. Nah, yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif atau miring ke kiri. Nah, yang di sebelah ini adalah grafik dari fungsi permintaan. Notasi fungsi permintaan akan barang X adalah Qx sama dengan F kurang dalam kurung Px tutup kurung Qx sama dengan A kurangi B Px atau Px sama dengan A per B kurangi 1 per B Qx, di mana Qx sama dengan jumlah produk dikali yang diminta, Px sama dengan harga produk X, A dan B sama dengan parameter. Lalu saya akan menjelaskan dari contoh soal yang di bawah ini. Nah, contoh soal permintaan dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya. Qs sama dengan 40 dikurangi 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 10? Nah, diketahui Qd sama dengan 40 kurangi 2P. P sama dengan 10. Yang ditanya Qd sama dengan 40 dikurangi 2P. Qd sama dengan 40 dikurangi 2 dalam kurung 10. Qd sama dengan 40 dikurangi 20. Qd sama dengan 20 karena hasil dari 40 dikurangi 20. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi penerapan penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun, sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope positif, yaitu miring ke kanan. Nah, yang di sebelah ini adalah grafik dari penerapan penawaran. Notasi fungsi penawaran akan barang X adalah Qx sama dengan F dalam kurung Px tutup kurung Qx sama dengan min A di plus B Px atau Px sama dengan A per B ditambah 1 per B Qx, di mana Qx sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. Jumlah produk dikali yang ditawarkan. Px sama dengan harga produk X. Lalu A dan B sama dengan parameter. Nah, contoh soal fungsi penawaran ini P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Nah, silakan dilihat. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal dari penerapan penawaran. Nah, pada saat harga 40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit, dan ketika harga 60 per unit, jumlah penawarannya yaitu 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Nah, diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 sama dengan 10, dan Q2 sama dengan 20. Yang ditanya yaitu Qs. Lalu jawabannya P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. P kurangi 40 per 60 kurangi 40 sama dengan Q kurangi 10 per 20 kurangi 10. P kurangi 40 per 20 sama dengan Q kurangi 10 per 10. 20 Q kurangi 200 sama dengan 10 P kurangi 400. 20 Q sama dengan 10 P dikurangi 400 ditambah 200. 20 Q sama dengan 10 P dikurangi 200. Q sama dengan 10 P dikurangi 200 per 20. Q sama dengan 0,5 P kurangi 10 sama dengan min 10 plus 0,5 P. Atau Q sama dengan min 10 plus 0,5 P sama dengan 0,5 P sama dengan min 10 kurangi Q per min 0,5 sama dengan P sama dengan 20 per
20 plus 2Q. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 10 ditambah 0,5 atau PS sama dengan 20 tambah 20Q. Lalu kita akan lanjut ke keseimbangan. Bentar. Maaf Bapak, ini laptop saya agak bermasalah. Nah, fungsi keseimbangan. Keseimbangan pasar, suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan. Lalu yang di sebelah ini adalah contoh grafiknya. QD sama dengan QS, PD sama dengan PS, yaitu perpotong kurva permintaan dengan kurva penawaran. Yang dilihat. Lalu kita akan pindah ke contoh soal dari keseimbangan pasar. Tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 10 kurangi 0,6 PD dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Nah, ya diketahui QD sama dengan 10 kurangi 0,6 PD, lalu QS sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Lalu yang ditanya keseimbangan harga. Jawabannya keseimbangan terjadi apabila QD sama dengan QS. Jadi 10 kurangi 0,6 PD sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Lalu min 0,4 pi kurangi 0,6 pi sama dengan min 20 kurangi 10. Min P sama dengan min 30. P sama dengan 30 dan Q sama dengan 10 kurangi 0,6 P. Q sama dengan 10 kurangi 0,6 dalam kurung 30. Q sama dengan 10 kurangi 18. Lalu hasilnya Q sama dengan min 8 dari hasil pengurangan dari 10 kurangi 18. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat harga P sama dengan 30 dan jumlah barang Q sama dengan min 8. Lalu kita next ke biaya total. Biaya total adalah hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel atau dengan persamaan matematis sebagai TC sama dengan FC plus total VC atau TC sama dengan FC plus VC dikali Q. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka garis biaya total TC merupakan gabungan dari garis biaya tetap VC dengan garis total biaya variabel TVC, yaitu berupa garis lurus ke kanan atas kemiringan positif dengan titik awal tidak pada titik 0,0 tapi dimulai dari biaya tetap. Nah, yang di bawah ini adalah grafik dari biaya total. Lalu kita next ke contoh kasus dari biaya total. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 20.000 plus 100Q dan penerimaan totalnya TR sama dengan 200Q, pada tingkat berapa perusahaan mengalami pulang pokon? Apa yang akan terjadi jika perusahaan memproduksi 150 unit? Diketahui TC sama dengan 20.000 plus 100Q, TR sama dengan 200Q, Q sama dengan 150 ya. Yang ditanya TC 20.000 plus 100 dalam kurung 150. Jawabannya TC sama dengan 20.000 plus 100 dalam kurung 150 sama dengan 20.000 plus 15.000 dari yang 100 dikali 150 hasilnya 15.000, lalu 20.000 ditambah 15.000 hasilnya 35.000. Jadi hasilnya adalah sebesar 35.000. Lalu kita akan next ke biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabel akan meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan buku, biaya bahan buku, kemasan, dan label. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka garis biaya variabel VC merupakan garis lurus ke kanan atas, kemiringan atau gradien positif. Nah, yang di sebelah kanan bawah ini adalah diagram dari biaya variabel. Nah, dari gambar
Di atas terlihat bahwa jika perusahaan tidak berproduksi, maka tidak mengeluarkan biaya variabel. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal dari biaya variabel. Sebentar ya, Pak. Nah, contoh soal variabel. Sebuah pabrik sandal dengan merek idaman mempunyai biaya tetap VC sama dengan 1 juta. Biaya untuk membuat sandal 500. Apabila sandal dijual dengan harga 1000, maka fungsi biaya total C, fungsi penerimaan total TR, dan variable cost. Nah, diketahui K sama dengan 1 juta, V sama dengan 500, P sama dengan 1000. Nah, yang ditanya TC, TR, dan VC. Nah, jawabannya TC sama dengan TVC plus TVC sama dengan K plus V dalam kurung Q. TC 1 juta ribu, 1 juta. TR sama dengan PQ, TR sama dengan 1000 Q, TVC sama dengan V dalam kurung Q, lalu yang TVC sama dengan 500 Q. Nah, itu adalah contoh dari soal variabel. Mohon maaf jika ada salah. Mohon maaf sebesar-besarnya.